Hanya Kau Tuhan yang kenal isi hatiku. Hanya Engkau. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur jika kami boleh berkumpul dan beribadah pada saat ini. Kami percaya semua ini hanya karena perkenan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu Tuhan, persiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Firman-Mu beroleh tempat dalam hati kami dan boleh menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, mengganggu fokus kami. Kami bersatu hati menolak kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini memberkati setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkannya. Amin. Silahkan duduk. Salam Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Yesaya 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Ayat 6. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu, suatu saat ya saya dapat penglihatan, yaitu dikatakan di sini dalam ayat yang pertama tadi, pada tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia itu kapan mati? Dia mati tahun 740 sebelum Yesus lahir. Berarti penglihatan ini terjadi
tahun 740 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan dalam penglihatan itu Yesaya dikatakan melihat serafim. Ini serafim ini adalah salah satu makhluk surgawi. Di surga sana itu ada berapa makhluk? Pertama namanya serafim. Serafim itu punya sayap 6, 2 pakai tutup muka, 2 pakai tutup kaki, 2 pakai melayang-layang. Ya. Yang kedua ada namanya malaikat. Malaikat itu ada hierarkinya, ada penghulunya namanya Michael, ya, Mikael. Kemudian biasanya ada Gabriel kalau disuruh menemui si A, si B yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian ada juga yang namanya kerubim. Pernah dengar? Serafim, kerubim, malaikat atau angelos, ya, angel dalam bahasa Inggrisnya. Kerubim itu dia punya tugas menjaga tempat-tempat tertentu. Ya, dia punya sayap juga. Dan masih ada lagi istilah-istilah untuk makhluk-makhluk surgawi, kadang disebut bala tentara surga, kadang juga disebut ada roh-roh yang melayani orang yang telah diselamatkan. Tapi kita tidak akan membahas hal itu pada kesempatan kali ini. Kita akan lebih melihat bagaimana ketika selesai melihat penglihatan itu, Yesaya mulutnya disentuh dengan bara api yang melambangkan pengudusan. Yang tadi dia adalah orang yang najis bibir, kemudian disentuhkan dengan bara api yang melambangkan pengudusan terhadap Yesaya sehingga dia layak untuk melayani. Setelah demikian kemudian Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Ini judul khotbah kita hari ini. Ini aku, utuslah aku. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan belajar dulu sebelum menerima pengutusan Tuhan. Mungkin di tempat ini ada yang tertarik jadi hamba Tuhan full timer, ya, tertarik ingin jadi pendeta, tertarik ingin jadi evangelis, tertarik ingin jadi orang-orang yang sepenuh waktu. Saya ulangi, sepenuh waktu melayani Tuhan. Bukan cuma sepenuh waktu, tapi juga sepenuh hati. Nah, makanya kita akan belajar 5 pesan firman Tuhan. Ya, 5 prinsip Alkitab dalam menjawab panggilan Allah. Yang pertama, pesan yang pertama atau prinsip yang pertama, bersedia itu lebih penting daripada bisa. Ada istilah yang bahasa Inggris tapi kurang tepat saya rasa. Ability lebih penting daripada ability. Kayaknya kurang pas saya rasa. Makanya saya lebih menggunakan istilah bersedia itu lebih penting daripada bisa. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, rata-rata orang yang dipanggil Tuhan untuk mau diutus itu cuma Yesaya yang kayaknya langsung terima. Kalau yang lain itu seperti Musa, bulat dulu. Ah Tuhan, saya ini orang yang gak berat mulut dan berat lidah, saya tidak pandai bicara. Ya, kita bisa lihat itu dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Juga kita bisa lihat sampai ayat yang ke-11 dan 12. Tetapi Tuhan berkata begini dalam ayat yang ke-12. Pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini Musa. Yang kedua, Yeremia juga begitu. Yeremia ketika diutus, dipanggil oleh Tuhan, dia ngeles atau bersembunyi di balik kekurangannya. Ah Tuhan Allah, Yeremia 1 ayat 6, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Saya ini tidak pintar ngomong Tuhan, karena saya masih muda. Kemudian Gideon juga begitu ngomongnya. Coba lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon ya. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
Gideon juga tidak mau, selalu bersembunyi di balik kecakapan, kemampuan, skill yang dia tidak miliki. Dia tidak mau menerima panggilan Tuhan. Kemudian masih banyak ya dalam Alkitab orang-orang yang tidak mau dipanggil Tuhan dengan alasan dia tidak bisa. Dia masih muda, dia tidak mampu, dia tidak pandai bicara, dia tidak pintar ngomong. Atau bisa jadi, oh saya ini orang yang nggak berpunya, nggak pantas saya jadi hamba Tuhan. Tetapi kita belajar dari Yesaya. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Langsung dia katakan, ini aku, utuslah. Kalau Bu Edi ngechat saya kemarin, ini aku, utuslah dia. Ya. Jadi lain. Jadi ini si Yesaya lain. Ini aku, utuslah. Nah, ini yang penting. Nah, pertanyaannya mengapa ya? Kok kayaknya bersedianya seseorang, bersedianya Anda, bersedianya saudara dan saya itu jauh lebih penting daripada bisanya kita, daripada kemampuan kita, daripada skill kita. Ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan di sini. Yang pertama, karena dibutuhkan lebih dari skill, keterampilan dan kemampuan yang sifatnya teknik. Apa yang dibutuhkan? Kuasa. Ya, engkau boleh pandai berbahasa apapun, engkau boleh hebat dalam melakukan apapun, punya skill yang luar biasa, punya kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan yang sifatnya teknik. Tapi kalau tak punya kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa dalam konteks pelayanan. Nah, kenapa begitu Pak? Gini, saya kemarin membahas di rumahnya Pak Teguh. Waktu kita ke rumah Pak Teguh ya. Yang namanya, sudah pernah dengar belum? Kalau yang ke Pak Teguh yang dengar ini. Yang namanya fenomena dan nomena. Ini pelan-pelan saya jelaskan. Ini supaya mengerti benar yang bagaimana sebenarnya pelayanan itu. Immanuel Kant pada tahun 1780-an berapa gitu. Dia pernah mengemukakan suatu istilah yang namanya fenomena dan noumena. Nah, apa itu fenomena? Fenomena adalah mengacu pada segala sesuatu yang bisa diamati melalui panca indera dan dialami dalam dunia empiris. Fenomena adalah segala sesuatu yang bisa diamati melalui panca indera dan dialami di dunia empiris. Ini namanya apa? Mic Saramonic. Saya bisa lihat ini mic Saramonic. Oh, ini mic termasuk mahal. Ini harganya 2 jutaan. Ya. Ini mic Saramonic. Kelihatan kecil-kecil begini, ini 2 jutaan. Nah, ini ketika saya bisa amati, ini namanya fenomena. Pengetahuan saya tentang mic ini berdasarkan pengamatan indrawi itu namanya fenomena. Tetapi apa yang di dalamnya bekerja, membuat mic ini bisa bekerja, itu namanya noumena. Noumena adalah realitas yang ada di luar persepsi manusia yang tidak bisa kita alami secara langsung. Nah, coba kita lihat dulu contoh-contoh fenomena dan noumena dalam Alkitab. Suatu saat Yesus ngusir setan yang begitu banyak yang bernama legion di Gadara atau Gerasa. Babi itu minta masuk ke, saya ulang, setan itu minta masuk ke babi, bukan babi minta masuk ke setan ya. Setannya minta masuk ke dalam babi. Kemudian babi tersebut melompat dari lereng tebing. Rupa-rupanya dan Nekulelia itu ada tebing di sekitar situ. Babi itu sekitar 2000 ekor lebih melompat ke dalam danau dan mati lemas. Kalau Bapak Ibu pas ada di situ melihat, fenomena yang kita lihat apa? Paling kita bisa menganggap ada babi bunuh diri massal.
bunuh diri secara massal. Tetapi Alkitab mencatat nomenanya. Nomenanya apa? Ada roh yang masuk ke dalam. Bisa nangkap ya? Fenomenanya babi melompat ke dalam danau. Nomenanya ada roh jahat yang masuk ke dalam babi, membuat babi itu melompat ke dalam. Contoh kedua, orang sakit ayan. Ini bisa dilihat dalam Matius 17 ayat 15 sampai 18. Fenomenanya epilepsi. Nomenanya ternyata menurut Alkitab apa? Ada roh jahat. Selanjutnya, orang sakit bungkuk selama 18 tahun. Bisa dilihat dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 13 ya. Ini orang bungkuk, tidak bisa berdiri tegak. Ternyata Yesus bisa melihat nomenanya. Ada roh lain yang mengikat dia, sehingga diusir rohnya, sembuh orangnya. Nah, saya jangan tanya, Pak, kalau burung hantu ditembak mati, Pak, kira-kira burungnya mati, hantunya kemana? Jangan tanya, jangan samakan dengan itu burung hantu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah ada fenomena, ada fenomena. Kemudian suatu saat Yesus menegur Petrus. Yesus ini pas mau ngomongin penderitaannya, tiba-tiba Petrus datang. Guru, kalau Tuhan tidak berkenan dengan hal itu, tidak akan terjadi pada dirimu. Petrus langsung ditarik sama Yesus, langsung dibilang, enyahlah iblis. Ya, pertanyaannya, siapa yang dibilang iblis oleh Petrus? Oleh Yesus? Apakah Petrus yang dibilang iblis oleh? Saking marahnya dia sama Petrus, langsung, kamu ini Petrus iblis, keluar ke sini. Jadi yang dia usirkah Petrus kah? Atau sebenarnya pikiran-pikiran Petrus yang dipengaruhi roh-roh jahat? Kira-kira mana betul? Ya, pikiran. Jadi sebenarnya nomenanya Petrus itu ditegur Yesus itu fenomena. Nomenanya itu sebenarnya karena ada roh jahat yang sedang mempengaruhi pikiran daripada Petrus. Coba kita lihat dalam fenomena dan nomena dalam pemberitaan Injil. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3. Di sana ceritanya begini daripada kita baca ya. Paulus itu heran, ada orang diberitakan Injil tapi nggak mau percaya. Susah sekali menerima Injil. Kemudian dia buatlah kesimpulan berdasarkan nomena yang sedang terjadi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam terjemahan lain, dibutakan oleh iblis. Artinya, kalau ada orang tidak menerima Injil, fenomenanya orang-orang yang menolak Injil. Nomenanya ada kuasa lain yang membutakan pikiran orang tersebut sehingga tidak mau menerima Injil. Bisa paham? Jadi itu namanya nomena. Coba juga kita lihat fenomena dalam karakter, sifat. Yakobus 3 ayat 14, jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Iri hati, egois, mementingkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Fenomenanya iri hati, fenomenanya mementingkan diri, nomenanya itu ada pengaruh dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Bisa nangkep maksudnya sekarang? Apa namanya fenomena dan nomena? Begitu juga dengan hal baik, pendamai dan sebagainya, itu karena ada pengaruh dari atas. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Pelayanan itu
bukan cuma melihat berdasarkan fenomena. Ketika engkau melihat di gereja ada orang marah-marah ngamuk, kita harus melihat bahwa ada fenomena di belakang. Bisa nangkep? Iri hati, benci, apapun itu, ada fenomena lain di belakang. Makanya skill, kemampuan, keterampilan, kebisaan kita tidak bisa masuk ke dalam level fenomena. Itu hanya bisa sampai pada level fenomena. Makanya kalau ngatur di gereja, secakap apa engkau mengaturnya. Tapi kalau ada unsur lain yang mempengaruhi di balik semua itu, kita tidak cukup dengan keterampilan, keahlian semacam itu. Kita butuh kuasa. Makanya kebersediaan kita diproses untuk menerima kuasa itu jauh lebih penting, lebih perlu daripada skill apapun yang Anda punya. Ini fenomena dan fenomena. Mudah-mudahan karena waktu pulang dari Pak Teguh, istilah ini sudah mulai ngetren, ya. Jadi saya senang jemaat sekarang pakai istilah-istilah. Kapan hari saya dengar orang ngomong kolops, berarti dia ngerti itu duri dalam daging, ya. Istilah-istilah yang sering saya gunakan. Nah, sekarang ada fenomena kita pinjam dari Immanuel Kant. Jadi jangan melihat sesuatu hanya di permukaan, karena kalau hanya di permukaan itu hanya fenomena. Ada fenomena di belakang semua. Yang kedua, karena melayani itu tidak mengenal istilah jalan kembali, no turning back. Tidak ada jalan kembali bagi engkau yang mau memenuhi panggilan Tuhan. Coba kita lihat. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini digambarkan oleh Elisa. Elisa itu ketika dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, tahu enggak? Berapa pasang lembu yang dia punya itu dipotong semua, dimasak semua, bahkan kayu bakar untuk memasaknya itu menggunakan apa? Bajaknya. Itu adalah suatu gambaran totalitas ketika mau melayani Tuhan, sehingga ketika melayani nanti tidak berusaha balik lagi, menoleh ke belakang, kembali kepada pekerjaan lama. Ini menggambarkan totalitas yang luar biasa. Karena memang melayani Tuhan itu sebenarnya nggak ada jalan mundur. Sama seperti saya gambarkan begini, saudara sedang melewati jembatan. Dan ketika saudara sedang lewati jembatan, di belakang saudara jembatan yang saudara habis lewati itu jatuh semua. Dan saudara tidak punya kesempatan untuk kembali. Saya lagi meneliti tentang menendang galah rangsang. Apa itu menendang galah rangsang? Di mana itu ayat? Di Kisah Para Rasul 2:6. Saudara, ternyata galah rangsang itu adalah semacam tumbuhan yang berduri. Kalau orang membajak, siapa yang pernah bajak sawah di sini? Pernah pakai sapi sebelum pakai traktor? Saya pernah. Saya ini gembala sapi, segala persapian saya tahu. Saya sampai tahu sapi itu punya gigi cuma di bawah atau di atas, cuma sebelah. Pertama anak saya tidak percaya. Nanti setelah saya kasih tahu baru dia tahu bahwa sapi cuma sebelah giginya. Yang atas yang bawah saya lupa, ya. Nah, jadi kenapa saya mau sampaikan ini? Ketika membajak itu ada galah rangsang yang dipasang di konteks budaya bertani orang-orang di Timur Tengah sana. Supaya ini sapi nggak mundur. Ketika dia mundur, dia akan mengenai galah rangsang itu. Artinya ketika engkau tidak maju terus, engkau akan sakit. Ketika engkau berusaha mengambil jalan mundur, engkau akan melukai dirimu sendiri. Makanya pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan, ketika engkau tidak maju terus, engkau akan sakit. Dan engkau akan melukai dirimu sendiri. Engkau sedang menendang galah rangsang. Galah rangsang di tempat lain juga berupa tongkat dan diisi besi-besi yang sangat tajam. Jadi ketika sapi itu tidak taat, tidak maju terus berusaha mundur, dia akan mengenai tubuh sapi itu sendiri. Itu yang disebut dengan istilah galah rangsang. Jadi ketika melayani Tuhan, engkau jadi full timer.
menjawab panggilan tertinggi. Ketika engkau berani berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku, engkau tidak punya jalan kembali. Petrus, Yohanes, teman-temannya sempat itu balik ulang ya ke Danau Galilea menjala ikan. Suatu saat dicari sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Di situ salah terjemahan. Do you truly love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Jalamu, perahumu, keluargamu. Kok kamu balik ulang kemari? Sampai diyakinkan 3 kali, karena memang butuh kasih yang sungguh-sungguh, yang totalitas, di mana kasih tidak ada jalan kembalinya dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, karena melayani itu SOP-nya berat. Kenapa kita perlu bersedia bukan bisa? SOP-nya itu beda. Saya ingat ya, kemarin saya ceritanya, saya ditelepon seorang ibu. Dia bilang tidak tegas lah, dia bilang nggak berani ngambil keputusan lah dalam mengembalakan. Saya bilang belum tahu dia, saya ini orang otoriter. Waktu menjabat jadi lurah otoriter banget saya. Mau ditanya tuh Yun. Saya cerita, ada masyarakat saya yang tidak patuh. Bapak Ibu tahu apa yang saya buat? Demi membuat semuanya menjadi patuh, yang saya buat, saya catat orang-orang yang tidak patuh. Siapa yang melawan saya catat. Ngurus surat keterangan usaha, dia mau ke bank, ngurus surat keterangan usaha butuh tanda tangan saya, betul? Saya tidak tanda tangan. Supaya saya tidak dilaporkan ke wartawan dengan LSM dan atau ke bupati, saya buatkan legalnya. Karena seorang pemerintah di desa itu punya kewenangan membuat undang-undang yang namanya Perdes, Perkades, SK-nya Kades. Itu ada 3 produk undang-undang yang bisa dibuat di situ. Kalau dari atas, undang-undang kita, landasan ideal kita itu Pancasila UUD 45, turun yang namanya undang-undang. Ya, undang-undang itu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Itu semua kerjasama membentuk undang-undang. Kalau cuma eksekutif yang membuat, namanya Perpu. Ya, turun dari situ ada undang-undang di tingkat gubernur, Pergub lah, Perda lah, di kabupaten Perbub namanya. Ada juga SK Bupati. Di desa begitu. Nah, ketika ada orang melawan, kita sikat, kita legitimate. Yang kita buat itu supaya tidak melanggar hukum. Saudara, mereka pada akhirnya semua patuh. Bisa dibuat kayak begitu. Tetapi kalau di gereja mau bikin begitu tidak bisa. Karena undang-undangnya beda. Coba lihat SOP-nya. Jangan gembalakanlah kawanan domba Allah dengan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan. Tidak boleh dipaksa di jemaat. Ini pernah gereja tempat saya mempraktekkan seperti yang saya buat di desa. Mereka buat aturan, siapa yang tidak ikut, tidak aktif beribadah, urusan suka dan duka tidak dilayani. Jadi ketika mereka mau menikah, anaknya menikah, nggak diurusin sama gereja. Mereka ada yang meninggal, nggak dikubur. Nah sekarang kalau di Surabaya bikin begitu, pindah dia. Di sini tidak mau ngubur, sana yang ngubur. Suka duka tidak dilayani, menikah tidak diurus, tidak mau diberkati. Nah, tapi kalau di sini buat semacam itu, saya rasa juga tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, karena kita melayani tidak boleh dengan paksa. Dan jangan seolah-olah memerintah, tetapi menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau engkau mau melayani, karena SOP-nya ini beda, engkau harus menjadi panutan. Kemarin saya dapat mata pelajaran eklesiologi. Engkau ingin gerejamu berhasil, pemimpin itu harus memberi contoh.
dan bekerja lebih banyak, berdoa lebih banyak, melayani lebih banyak, apapun. Dengan panutan ini, gereja akan berkembang. SOP-nya beda banget dengan yang dunia pakai. Ya, makanya skill, keterampilan, kemampuan, kebisaan kita tidak cukup kecuali engkau bersedia. Karena di saat engkau bersedia, engkau diperlengkapi dan diberi kuasa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak cukup skill, kuasa. Yang kedua, pesan yang kedua. Waduh, cepatnya waktu nih ya. Call to come lebih penting, lebih dulu daripada call to go. Ini prinsip kedua. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, diutus dulu atau diundang dulu ikut? Mari ikutlah aku, ya kan? Setelah ikut, dibentuk, digembleng, diproses sedemikian rupa, baru disuruh Kenapa? Kenapa nggak langsung aja suruh pergi? Karena di situ ada proses. Engkau tidak bisa mengisi orang lain kecuali engkau terlebih dulu diisi. Ya, ini yang mau disampaikan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita diundang dulu, datang pada Yesus, bersekutu dengannya, dibentuk dengannya, diproses olehnya. Setelah kita semua melakukan itu, baru kita disuruh pergi. Pergi jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, engkau tidak bisa pergi kalau engkau tidak datang. Engkau tidak bisa mengisi kecuali engkau diisi dulu. Engkau hanya menjadi sesuatu yang kosong ketika mengisi orang lain tanpa engkau datang padanya. Engkau tidak bisa jadi berkat kalau engkau sendiri sebelumnya tidak diberkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan atasmu, di dalammu, itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan kerjakan melalui dirimu. Saya ulangi, apa yang Tuhan mau kerjakan atasmu dan dirimu, itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dirimu. Jadi orang yang pergi tanpa datang sebelumnya, itu sama seorang tentara yang belum dilatih berperang, sudah pergi ke medan perang. Datang dulu, baru pergi. Diisi dulu, baru mengisi. Yang ketiga, karena waktu ya, jaga diri dulu, baru jaga kawanan. Oh, itu ada apanya ya gambarnya? Terhalang apa di sana? Oh, hilang ya. Jaga diri dulu, baru jaga kawanan. Dalilnya di mana? Sering nonton debat ini ngomongin dalil-dalil terus ya. Ini istilahnya orang Islam biasanya. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Urutannya mana? Ini baik dalam bahasa aslinya maupun bahasa Indonesia, urutannya itu karena itu jagalah dirimu dulu, baru jaga kawanan. Tidak bisa kita melayani orang lain dulu sebelum melayani diri sendiri. Tidak penting kita menjaga orang lain terlebih dahulu, tetapi tidak jaga diri kita. Nah, di mana buktinya cara berpikir ini Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah apa? Dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini kalau dalam terjemahan TB menggunakan kata selumbar. Selumbar itu apa kira-kira?
Ada yang tahu? Serpihan boleh. Serbuk. Mengapa engkau melihat serbuk di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu hendak engkau lihat? Tuhan Yesus bilang, keluarkan dulu balokmu itu, baru engkau bisa mengeluarkan serbuk di mata orang lain. Apa maksudnya begini? Kalau engkau tidak ngurusi balok di matamu, jangan pernah mimpi bisa ngurusi selumbar di mata orang. Bisa nangkep maksudnya ya? Ya. Jadi artinya, ayo urusi dirimu dulu, benahi dirimu, baru ngurusi orang lain dan benahi orang lain. Dengan kata lain, kalau engkau sendiri tidak selamat, bagaimana engkau menyelamatkan diri orang lain? Makanya ada istilah self-care first, putting on your own oxygen mask first. Ini kalau mau naik pesawat biasanya dijelaskan. Kalau naik pesawat, kalau terjadi kekurangan oksigen di atas, siapa yang dipakaikan masker oksigen terlebih dahulu? Bagi bapak ibu yang bawa anak, anaknya dulukah dipasangkan masker oksigen atau ibunya? Ibunya dulu. Iya dah. Sebenarnya ini prinsip diambil dari Alkitab. Engkau tidak bisa nyelamatin orang lain kalau engkau sendiri tidak selamat. Itu yang mau disampaikan. Ya. Jadi mungkin ada kalau kurang, ini karena pernah ini terjadi pesawat Helios kalau tidak salah, itu bawa jenazah banyak banget di udara, karena terjadi permasalahan teknis sehingga tekanan oksigen itu berkurang, dan ternyata pesawat itu terbang dengan seluruh penumpang dan pilotnya itu mati karena kekurangan oksigen. Nanti bisa cari ya, itu kejadiannya tahun berapa, silahkan diselidiki. Yang jelas pokoknya kalau di dalam pesawat engkau harus pakai masker dulu, engkau harus aman dulu, baru nolong orang lain. Ini yang mau disampaikan. Jadi yang jelas, kita tidak dipakai menyelamatkan jiwa kalau kita sendiri belum selamat. Mungkin ada yang tanya, loh Tuhan kan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai batu, betul? Bisa pakai keledai ya, Bu dokter? Iya. Bisa pakai Koresi, raja Persia atau Babilonia. Kemudian bisa pakai apa saja, tetapi khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Tuhan memakai orang yang sudah selamat. Makanya panggilan datang mendahului panggilan pergi. Makanya kita harus jaga diri dulu, baru jaga kawan. Nah, kapan hari saya diberikan pertanyaan sulit, Pak, boleh nggak seorang pendeta LGBTQ? Ini pertanyaan di Jakarta. Saya bilang, kalau dia mantan LGBTQ, boleh. Tetapi kalau dia masih bergulat dengan dosa LGBTQ, tidak bisa. Apa sebabnya? Berarti dia sendiri belum diselamatkan. Bagaimana dia menyelamatkan orang lain? Karena syarat engkau memberitakan keselamatan bagi orang lain, engkau sendiri, saudara dan saya, sudah harus selamat dulu terlebih dahulu. Yang keempat, ajaran benar lebih penting daripada selera pasar. Ini pesan-pesan yang firman Tuhan sampaikan. Jangan karena selera pasar semuanya sekarang doyan kopi, kita ikut jualan kopi. Harus tetap konsisten dengan kebenaran. Dalilnya di mana? 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman. Nggak usah beritakan dongeng. Ya?
Nggak usah beritakan yang lain-lain, tetap beritakan firman walaupun selera pasar berubah. Karena akan apa? Datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia, tidak akan mau lagi untuk mendengarkan ajaran yang benar. Banyak orang tidak akan lagi mendengarkan ajaran yang benar. Menurut firman Allah yang hidup, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan di kitab suci dan dengan riang gembira mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Kemarin saya buka-buka YouTube, aneh ya, penggemarnya banyak sekali. Dia bilang begini, saudara, ini tahun baru Yahudi, tahun ini namanya, dan diperkuat oleh mimpi saya. Dia bilang begitu. Ini di YouTube, nanti saya kasih linknya kalau ada yang mau. Akan ada tahun ini, tahun begini, tahun di mana Tuhan tahtanya, dia turun dari tahtanya pergi ke padang pengembalaan. Itu artinya apa, saudara? Tadi dia duduk di tahta, sekarang pergi ke padang gurun rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia turun dari tahtanya menemui saudara. Enak ngomongnya ya. Kok menafsirkan membangun sebuah kebenaran menggunakan? Tidak boleh. Dalam berteologia, mau menyatakan sebuah kebenaran itu harus dibangun dari firman Tuhan. Bisa anggap ya? Saya tidak salah kalau cuma sebagai penguat. Tidak kita salahkan juga. Ketika dia menemukan firman Tuhan dan dia gunakan pengalaman hidupnya sebagai suatu ilustrasi, tidak masalah. Saya cuma mau bilang begini, orang sekarang lebih suka orang terkenal, orang ganteng, orang cantik. Kalau dia cantik khotbah di depan, bapak-bapak melotot semua. Entah yang dia omong itu benar atau tidak. Ya, apalagi pendeta juga dia ganteng, klimis gitu. Wah, jamnya mantep. Ibu-ibu melotot gini. Wah, mulai dia banding-bandingkan istrinya, suaminya dengan istrinya, kan gitu ya. Suaminya dengan pendeta tersebut. Jadi dari mana kasus ini pertama? Ternyata Bapak Ibu, saya kebetulan menyelidiki ini. Yang membuat Yunus itu satu kali khotbah 5 kata, satu kota bertobat itu apa sebenarnya? Saya penasaran, kenapa saya ribuan kali berkhotbah tidak ada yang bertobat? Ya kan? Apa yang membuat? Penasaran saya. Ternyata Bapak Ibu tahu enggak, Yunus itu orang terkenal. Ketika dia dikeluarkan dari perut ikan di Mesir, ini orang yang menyelidiki namanya Henry Clay Campbell. Ketika Yunus itu keluar dari mulut ikan, rupa-rupanya dia keluar bukan di pantai yang sepi. Pantainya itu ramai dan disaksikan banyak orang. Jadi berita Yunus dimuntahkan ikan dan hidup, yang disebut dengan tanda Yunus itu viral zaman itu. Keluar dari perut ikan, tanda Yunus ini melegitimasi otoritas daripada Yunus, sehingga apapun yang Yunus katakan orang dengar. Bisa nangkep? Yang kedua, Yunus orang Niniwe itu menyembah salah satu dewanya, ini namanya Dewa Dagon. Dewa Dagon itu bentuknya kayak ikan. Jadi saudara bayangkan ketika Yunus dimuntahkan ikan, dianggap oleh orang Niniwe dia itu utusan dewa. Cuma 5 kata dalam bahasa Ibraninya dia ucapkan, satu kota bertobat sampai binatang-binatang bertobat. Tapi kalau bahasa Indonesia dilihat tuh jumlahnya 8 kata. Tapi kalau bahasa Ibraninya cuma 5 kata. Populer, spektakuler. Makanya orang sekarang niru-niru itu supaya kelihatan dan dipercaya omongannya. Kalau tidak bikin sensasi, ya. Saya kemarin saudara sudah mati 5 hari, melebihi tanda supaya dipercaya. Jadi pendeta-pendeta yang tidak berani ngomong begitu, yang takut sama Tuhan, yang tahu dirinya tidak punya pengalaman semacam itu, nggak laku.
Kayak kita di RCC ini. Sudah 1 tahun berapa bulan ini? Belum pernah mati. Saya tidak ngalami tanda Yunus, ya kan? Coba yang ngalami tanda Yunus. Tiba-tiba besok ada pendeta yang keluar dari Suramadu, ada ikan nyembul, kebetulan ada yang bawa kamera. Diperiksa, ternyata bukan editan. Langsung pengikutnya banyak. Tidak persoalkan apa yang disampaikan. Adakah yang persoalkan apa yang disampaikan oleh Yunus sebenarnya? Wong khotbahnya pendek banget. 40 hari lagi kota ini ditunggang balikkan. Cuma begitu. Kalau saya khotbah begitu di sini, 1 tahun lagi gereja ini bubar. Atau misalnya 40 hari lagi kalau saudara tidak bertobat, saudara akan bla 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 bla. Ya, saudara tidak akan percaya karena tidak memiliki tanda-tanda seperti Yunus. Jadi Bapak Ibu tidak heran orang sekarang lebih suka kepada yang terkenal, yang ngaku dukun dulu, ya. Saya dulu dukun, 1 kali mati orang. Wah, enak ngarang cerita gitu. Saya kalau ngomong begini, mati besoknya si A. Dan yang disukai oleh orang zaman sekarang yang begitu, bukan yang mengajarkan kebenaran. Makanya tidak heran, gereja-gereja sekarang yang tidak diwarnai cara begitu, tidak akan maju. Yang selanjutnya, yang harus kita perhatikan, sumber berkat lebih penting daripada saluran berkat. Ini pesan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau mengambil keputusan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Engkau tidak punya jaminan berkat yang bagaimana yang bisa dilihat dengan mata ketika mengiring Tuhan, ketika melayani Tuhan. Tapi jaminannya Tuhan, aku adalah bagian. Bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan, seluruh suku itu dapat bagian. Suku-suku itu semua dapat bagian, cuma 1 suku, suku Lewi tidak dapat bagian. Imam Harun itu suku apa? Suku Lewi. Tuhan bilang, Tuhanlah milik pusakamu. Milik pusaka itu bahasa lainnya itu, Tuhanlah porsimu, Tuhanlah warisanmu. Hamba Tuhan itu tidak punya warisan. Yang dia punya cuma Tuhan. Apa yang mau disampaikan di situ? Kamu tidak punya saluran berkat, tapi engkau punya sumber berkat. Ketika Tuhan bilang aku bagianmu, sudah nggak usah pusingin. Kamu tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aku berjanji akan memberkatimu, mencukupimu, dan memperhatikan semua keperluan. Pada suatu saat Elia, pas waktu itu terjadi kepanasan, musim kemarau yang panjang, kurang lebih 3,5 tahun tidak turun hujan. Bayangkan rumput apa yang masih bisa tumbuh, tidak ada. Tapi dalam situasi kayak begitu, Elia disuruh, Elia kamu pergi ke sungai Kerit. Nanti aku memerintahkan di sana burung gagak untuk memberi kamu makan roti dan memberi kamu daging. Dan kamu minum dari sungai Kerit tersebut. Si Elia pergi ke sana. Bapak Ibu, penafsiran tentang burung gagak itu ada 2. Ada yang pertama menafsirkan itu burung gagak beneran. Jadi memang betul-betul burung gagak. Pertanyaannya, orang yang tidak setuju mengatakan dari mana itu gagak dapat roti? Ya, dari mana itu gagak dapat roti? Kalau memang itu burung gagak beneran, mereka bilang begitu. Yang kedua, daging apa yang dia bawa? Apakah dia nyari bangkai, kemudian bangkai itu dibawa kepada Elia atau bagaimana? Penafsiran kedua mengatakan bahwa itu adalah metafora. Itu burung gagak itu menunjuk kepada orang-orang yang bukan orang Israel. Jadi orang-orang bukan Israel itu dalam kacamata orang Yahudi di sana itu dianggap burung gagak kalau mereka ya. Jadi ada orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang bukan orang Israel datang ngasih Elia roti dan daging. Entah yang mana yang benar penafsiran ini, yang jelas ketika Tuhan adalah bagianmu,
engkau tidak akan mati kelaparan. Amin. Tuhan pasti pelihara. Cuma kalau mau cari jalur kaya, jangan jadi pendeta. Ya, jadi pendeta itu bukan jalurnya kaya. Yang penting cukup. Makanya saya kemarin sempat ngechat sama ibu siapa. Salah satu ngukur seorang hamba Tuhan benar dengan tidak cara hidupnya. Kalau hamba Tuhan sudah ikut road race mobil balap, jangan percaya. Hamba Tuhan tuh fokus melayani Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Fokus. Saya bilang nggak salah mengikuti Pak Esra. Saya tahu hidupnya, kesederhanaannya. Ya, ini penting. Caranya ngelihat tuh gampang kok. Kalau seorang hamba Tuhan tuh benar dengan tidak itu kelihatan dari cara menggunakan uang. Kalau uang yang dia punya, dia gunakan benar-benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang dia dapat pun dia gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, pelebaran kerajaan Tuhan. Itu hamba Tuhan benar. Makanya saya sering bilang hati-hati kalau nabur. Nabur sering kita garami laut, udah asin diisi garam lagi, ya kan? Yang kedua, kita menabur di tempat yang salah, yang ternyata bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita tabur di tempat-tempat yang untuk benar-benar membuat hamba Tuhannya hidup berfoya-foya. Ya. Dan ini, prinsip ini dipegang oleh Daud. Walaupun dia seorang raja, Daud bilang begini, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur, itu saya gambarkan, tali pengukur itu tali ukuran tanahnya, warisannya itu. Bagiku, jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ini ketika saudara mengikuti Tuhan. Yang terakhir saya tambahkan sedikit aja. Ini tidak ada di sini. Setia lebih penting daripada hasil. Banyak orang berpikir melayani itu diukur dari hasil. Nuh melayani berapa puluh tahun, cuma keluarganya. Yeremia melayani dari muda sampai tua, nggak ada jiwa dimenangkan. Yesaya juga begitu, tidak seberapa ada tapi tidak seberapa. Bahkan suatu saat Yesaya itu mati dan digergaji, dimasukkan ke sebatang pohon, baru dia dibelah semacam itu, digergaji oleh Manase. Kemudian Amos melayani bertahun-tahun, tidak dapat apa-apa. Karena yang nomor satu bukan hasil. Tuhan bisa memberimu hasil, tapi nomor satu, kau setia tidak? Setia jauh lebih penting daripada hasil. Jadi kesimpulannya, bersedia jauh lebih penting daripada bisa. Call to come lebih dulu daripada call to go. Datang lebih dulu harusnya daripada pergi. Jangan nyosor aja pergi, tapi tidak mau datang kepada Tuhan. Yang ketiga, jaga diri itu lebih penting daripada jaga kawan. Jaga diri itu harus dilakukan lebih dulu, baru kita bisa jaga kawanan. Kalau jaga diri kita tidak bisa, jangan mimpi kita bisa jaga kawan. Ajaran benar lebih penting daripada ajaran atau selera apa? Pasar. Mungkin khotbah kita, pelayanan kita sekarang ini tidak disenangi orang, tidak apa-apa, bertahan saja. Kalau itu benar dan menyehatkan, itu jauh lebih penting daripada mengikuti selera pasar yang menyesatkan dan membinasakan. Sumber berkat jauh lebih penting daripada saluran berkat. Saluran berkat itu bisa berubah-ubah. Jangan bersandar pada salurannya, tapi kita bersandar sepenuhnya kepada sumber berkat itu. Yang terakhir, setia lebih penting daripada hasil. Mungkin saat ini pelayanan kita belum membuahkan hasil. Setia itu Tuhan lihat. Tuhan Yesus memberkati.